Halo Lur, jumpa lagi dan inilah iPhone 6 HP terbaik dari Apple di masanya. Nggak kerasa umurnya sudah belasan tahun ya. Saat pertama kali Apple memperkenalkan iPhone 6, ada beberapa hal yang baru dibanding generasi sebelumnya, seperti desain, layar, dan CPU. Tapi ada juga yang masih sama, seperti RAM dan resolusi kamera. Untuk HP-nya sendiri sudah saya pakai sebagai ponsel sampingan ya, seperti buat main game, sosmed tipis-tipis atau musik. Meski statusnya sebagai iPhone tua, tapi nyatanya HP ini masih asik buat dimainin. Bahkan iPhone 5C yang dulu kita review itu juga masih enak buat ponsel kedua. Salut dah buat Apple. Meski begitu kekurangannya pasti ada ya, nanti deh kita bahas. Sekarang kita lihat bodinya ini nih, yang pasti sudah dari metal ya. Beratnya cukup ringan, cuma 129 gram saja. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu kalau bodi iPhone 6 series rawan bengkok. Di masa lalu berita itu rame banget sih. Ya saya sarankan buat yang masih pakai atau punya HP ini lebih baik dipakein casing saja, biar lebih aman lur. Di sektor desain setelah sekian lama, akhirnya di iPhone 6 ini tampilannya berubah. Sekarang lebih membulat, melengkung-lengkung, cantik dan elegan. Terutama desain belakangnya ini ya. Meski sudah 10 tahun lebih sampai sekarang pun masih enak dipantengin. Bahkan di masa lalu desain seperti ini sempat ngetren ya. Soalnya banyak ditiru oleh brand lain. Kesan mahal dan premium juga berasa saat pegang HP ini. Ditambah sudut-sudutnya ya pembulat, makin mantep deh di genggaman. Tapi kalau dibandingkan dengan desain iPhone 5, saya lebih pilih iPhone 5 sih. Ya itu masalah selera ya, terserah kalian dah. Desain iPhone 6 tetap bagus kok, dan bisa dibilang hampir semuanya berbeda dibanding generasi sebelumnya. Namun satu hal yang saya kurang suka adalah adanya tonjolan di kamera belakangnya. Bam kamera seperti ini sudah pasti rawan tergores ya. Meskipun kamera ini dilindungi oleh kristal safir, intinya harus berhati-hati. Ya semuanya balik lagi ke tadi deh, tetap aja harus pakein casing tambahan. Buat layarnya sendiri sekarang iPhone 6 lebih lebar, yakni 4,7 inci. Panelnya IPS LCD 16:9 rasio. Resolusinya 750 x 1334 pixel, sudah diproteksi oleh Ion Strengthened Glass plus Oleophobic Coating. Seingat saya baik di iPhone 5 maupun iPhone 6 kualitas layarnya ini mirip-mirip ya, mulai dari segi warna, kenyamanan ataupun ketajaman. Yang paling berasa ya cuma ukuran layarnya, ini lebih lebar. Karakter layar yang kalem nggak pedih di mata masih dipertahankan di iPhone ini. Itulah alasan saya betah lama-lama lihatin layarnya. Mau lihat-lihat foto kenangan masa lalu atau lihat video durasi panjang, oke-oke aja. Jika kurang puas, ada saudaranya yaitu iPhone 6 Plus yang punya layar 5,5 inci dan kerapatan pixel yang lebih tinggi. Saat pertama kali diperkenalkan, iPhone 6 menggunakan iOS versi 8. Bisa diupgrade hingga iOS 12.5.7. Chipsetnya menggunakan Apple A8, dual core 1,4 GHz. GPU-nya menggunakan PowerVR GX 6450. RAM-nya cuma 1 GB. Unit saya internalnya 32 GB. Ada versi lain juga ya. Ada Touch ID alias sidik jari dan baterai berkapasitas 1810 mAh. Memang secara spek sudah sangat-sangat memprihatinkan. Namun angka-angka kecil tadi bisa dioptimalkan dengan sistem operasi yang bernama iOS. Terbukti meski sudah berumur lama, HP ini cukup lancar menjalankan aplikasi. Mau scroll Instagram, liatin video, oke. Buat yang suka aplikasi biru alias Facebook juga lancar. Berkirim pesan lewat Telegram masih bisa. Yang suka geser-geser TikTok juga bisa.
Lalu pertanyaan yang sering keluar, "Bang, masih bisa WA nggak?" Jawabannya masih bisa lur, tapi menggunakan versi yang lama ya. Untuk YouTube sudah nggak support, namun bisa pakai alternatif aplikasi lain yaitu GoTube. Feelnya mirip-mirip sih, tapi tetap saja enakan YouTube ya. Lalu untuk Facebook Messenger dan Tokped, meski bisa diinstal tapi tidak bisa dijalankan. Keterangannya minta pembaruan aplikasi. Sayangnya udah nggak mendukung ya. Namanya juga iOS jadul, makin lama makin banyak aplikasi yang nggak support. Buat main game juga masih oke, asal gamenya nggak terlalu berat ya. Secara performa masih lumayan lah, terutama grafis atau animasi yang ditampilkan cukup baik. Hanya saja makin lama buat main game, suhu bodi belakangnya bakalan naik. Itu agak mengganggu sih. Belum lagi baterainya bakalan berkurang drastis. Di sektor musik, iPhone 6 hanya dibekali dengan single speaker saja. Namun untuk kualitasnya jangan diremehkan ya. Wah, ini bagus sih. Suaranya jernih, vokalnya dapat, plus bassnya berasa. Ya, serasa lebih padat aja gitu. Kita lanjut di sektor kamera. HP ini masih menggunakan resolusi kamera depan 1,2 megapiksel. Buat kualitas fotonya sendiri sekedar cukup aja ya. Malah serasa pakai resolusi 3 megapiksel. Yang menarik lagi, meski resolusinya kecil, dia bisa rekam video HD 720p 30 fps. Ya, ini adalah video dari kamera depan iPhone 6. Sambil jalan ya. Silahkan dinilai bagaimana hasilnya. Buat kamera belakangnya beresolusi 8 megapiksel. Resolusi ini pertama kali dipakai pada iPhone 4S ya, dilanjutkan ke iPhone 5 series hingga iPhone 6. Yap, sudah selama itu. Paling Apple hanya meningkatkan beberapa fitur seperti aperture yang lebih lebar, ukuran sensor yang lebih besar, dan beberapa hal lainnya. Lalu bagi Anda yang percaya di ExoMark, pada tahun 2014 iPhone 6 series menduduki peringkat pertama dalam penilaian mereka. Keren kan? Sementara itu untuk hasil fotonya ternyata masih bagus ya lur. Bahkan ada beberapa foto yang melebihi ekspektasi saya. Terlihat tajam, warnanya enak, natural, nggak berlebihan, detail juga bagus. Ya untuk seukuran iPhone lama ini udah keren ya lur. Ya lur, ini adalah video dari kamera belakang iPhone 6. Dia bisa Full HD 60 fps ya. Kalau dilihat langsung dari preview layarnya, ini masih bagus sih.
stabil, warnanya juga cakep. Oke, sambil jalan. Kalau ke langit juga birunya bagus. Oke, gimana kualitasnya, Lur? Terlepas dari umurnya yang sudah tua, nyatanya iPhone 6 masih nyaman digunakan. Desain yang cantik, kamera yang masih oke, speaker yang nikmat, buat sosmed juga masih bisa. Mungkin kekurangannya sewaktu-waktu dukungan aplikasi bisa saja dihentikan. Plus baterai yang sudah tergolong boros bagi saya. Bayangin aja, sehari bisa lebih dari 2 kali ngecas nih HP. Ya, itu sudah jadi resiko device lawas ya. Sekarang pun masih banyak yang jual. Mulai yang bypass, biasanya harganya lebih murah, hingga X resmi yang semuanya aman tapi harganya lebih mahal. Beda kondisi, beda pula harganya. Oke, sekian dulu di video kali ini bareng iPhone 6. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.